13 tahun di bisnis ini, 13 kali MDRT, di antara 13 kali MDRT, 2 kali COT, teman-teman. So, ladies and gentlemen, please welcome the one and only, the legend himself, Glenn Alexander Winata. Thank you, Bro Tony. Bro Tony, Ya, thank per, you. per 2 detik lalu udah gue back. Mohon maaf ya. Thank you. Sorry, kadang-kadang ke-skip ya. Thank you ya Ya, teman-teman, ini diundang nih pagi ini. Banyak banget muka-muka familiar, Bro Tony, di sini. Ya, ya. nama-nama familiar. Salah satunya siapa tuh, Banyak nih, ada Kok Glenn? Ciati, ada... ini nih, gue buka partisipan dulu. Ada Koeli. Jadi Koeli ini fun fact lagi ya. Ko Charles sama Cilinda ini dulu istri gue itu ngajarin anaknya les. Betul ya Hmm, Cilinda ya? Sama Ko Charles ya. Oh, Terus ada udah kenal udah lama tuh, banget kalau sama Ricis sama udah lama Glenn. banget. Sebelum merit tuh dulu. Terus ini banyak nih, ada Fajar, ada Cigres, wah ini semua, ada Monica, wah ya, rame deh. Morning, Glenn. Selamat pagi, Ciati, nanti siang kita ketemu di kantor pusat ya. ya. Langsung Morning. Ciati udah jadi absen tuh. Iya nih, kan jadi Glenn. speaker. Siap. Ya, Yes, Bro ternyata Tony. ternyata Ko Indra nggak masuk dalam list ya. Maaf ya Ko Indra ya. Makanya saya Ko mohon maaf. Indra, ada Elis juga tuh. Ko Indra tuh yang di Alam Sutra ya, kalau nggak salah ya. Bercanda ya Ko Indra ya. Kan, gue tipis-tipis udah tahu lah ya Iya, mengenai lu. Dan di sini di weekend ini hampir setiap minggu kita tuh kedatangan orang-orang baru, Ko Glenn. Jadi yes. sembari memperkenalkan lah ya. Boleh dong, Iya. Ko Glenn, kita langsung aja ya, Ko Glenn ya. Jadi tadi di awal tuh Ko Glenn udah bilang tuh jam 10 saya langsung cabut ya. Nah, itu orang penting teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung Aman. jadi kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah, Iya, Ko Glenn, boleh dong diceritain kok kita flashback lagi ke 13 tahun lalu kok. yes. Sebelum terjun di dunia asuransi, Ko Glenn itu Mhm. backgroundnya apa sih kok? Oke. Jadi gini teman-teman, 13 tahun lalu sebelum jadi agen asuransi itu saya jadi IT auditor. Oke, orang IT. Di salah satu Big Four company, mungkin teman di sini tahu, depannya D, belakangnya ada titiknya gitu ya. Hmm, Kantornya di Tamrin. Waktu itu kerja di sana 1,5. oke. Nah, kalau di flashback sedikit lagi, jadi abis lulus kuliah, langsung kerja jadi IT auditor itu, Hmm, ceritanya. Nah, dari dulu si Glenn ini orangnya memang introvert, Bro Tony. Jadi memang malas ngomong sama orang, terus ya demennya cuma ngobrol-ngobrol, nggak pakai basa-basi lah, ceritanya gitu. ya. Makanya kerjaannya juga pilihnya yang berhubungan dengan komputer. Kita ngobrol sama komputer, gitu kan. Di belakang meja ya kok ya. Ya, di belakang meja. Bahkan di family sendiri, jadi keluarga saya tuh keluarga besar, teman-teman ya. Keluarga besar, jadi papa itu 11 bersaudara, mama tuh Hmm, 11 bersaudara. Tinggal ditambahin wasit, terserah siapa yang mau wasitin, kita bisa main bola ya, kebetulan lagi Piala Dunia. Nah, jadi setiap kali Sincia gitu ya, tahun baru Imlek, kita tuh pasti kan ngumpul ya ke rumah cici paling besarnya mama lah di Jakarta gitu. Itu sampai ada satu sofa di pojok, itu sudah di pelang quote unquote itu kursinya si Glenn. Jadi dia akan selalu duduk di situ. Ada yang masuk ya nyapa, cuman nyapa Kyonghi doang gitu ya. Ya Kyonghi udah selesai, tidak ada basa-basi, tidak ada ngobrol-ngobrol. Pokoknya si Glenn duduk di situ aja. Jadi waktu pas si Glenn jadi agen asuransi, ya kaget lah ya, keluarga-keluarga lah ceritanya seperti itu. ya, Mungkin itu awal waktu pertama kali join jadi agen asuransi, ya. bro. Berarti auditornya Mm. IT lah ya gitu ya kok ya. IT auditor, Ya. ya. Itu kenapa Spotify sama buku lu juga ngebahas AI gitu banyak ya sebetulnya ya. Sebenarnya nggak terlalu teknikal ya, bro ya. Ya. Cuman kalau kita mau bahas sedikit mengenai sosmed, sebagai agen asuransi, kita itu harus tunjukkan kemampuan kita. Setuju nggak, Hmm, bro? Kalau jangan-jangan gini loh, jangan-jangan orang mau beli, tapi dia bingung, nggak tahu mau beli sama siapa. ya. Nah, kalau kita nggak nongol di tempat yang paling mudah, which is tempat paling mudah sekarang ya, menurut saya ya sosial media gitu ya. Kan tinggal pencet doang. Betul. Nah, kita harus nongol. Kalau kita nongol, orang mau beli nggak beli, mau lihat nggak lihat, terserah dia. Ya. Tapi kalau kita nggak nongol, nah itu yang jadi masalah. Orang tahu dari mana bahwa kita tuh eh, bisa dan kita tuh hebat lah di industri asuransi, kurang lebih gitu. Ya. Nah, tuh dicatat tuh Yes. teman-teman ya. Itu singkat Mm-mm. pada jelas mengenai personal branding ya, kok ya. Nah, oke Iya. kok. Kemudian di saat menjadi auditor IT gitu ya, orangnya sangat Mm-mm. introvert sampai Mm-mm. disediain sofa untuk tempat parkir lah ya, kok ya, Ya, tempat ya, duduk. ya.
kapan tuh nge-decide diri untuk menjadi agen asuransi dan gimana sih orang yang nge-reach lu itu ngebuka pikiran lu untuk mau jalan di asuransi gitu. Oke. Jadi waktu jadi IT auditor sebenarnya itu pekerjaan yang jujur ya secara income lumayan oke, bro. Ya, Jadi dibanding teman-teman seangkatan, ya puji Tuhan waktu itu income saya tuh salah satu yang tertinggi lah ya, dibanding teman-teman seangkatan. ya, Cuman kita kan semua punya dream ya, punya dream, pengen ini, pengen itu segala macem. Nah kalau saya terus di sana, itu saya udah prediksi bahwa umur itu baru bisa dicapai di umur 40 tahun plus lah, kurang lebih gitu. hmm, hmm, Nah, padahal pengen dapat sebelum umur 30, ya, gitu ya. Jadi sempet tuh yang namanya auditor kan kerja dari pagi sampai pagi ya, bukan pagi sampai malam kan. Mungkin di ya, sini ada yang pengalaman pernah jadi auditor dan di sini juga banyak yang eh, mungkin secara jam kerja kita aduh pagi ke pagi lah bener-bener nggak ada waktu lagi dan sempet kalau kalau kata anak zaman sekarang kena mental kali ya bro ya. ya, Kena mental health mental. ya, Nah, cuman ya itu yang namanya kena mental ya kita cari jalan. Oke, ini nggak works, jadi apa yang bisa works? Terus ya akhirnya lihat-lihat peluang kiri kanan segala macam. Katanya bisnis insurance dengan modal yang rendah bisa menghasilkan income yang setinggi-tingginya. Betul hmm, ya, bro ya? Terus waktu itu pilihannya insurance atau MLM. ya, Nah, begitu dilihat-lihat, kok kayaknya lebih menjanjikan insurance. Insurance ini udah lama banget, udah bahkan ada yang udah ulang tahun 100 tahun lebih gitu ya. ya, Eh, Perusahaan asuransi les. Meanwhile, kalau MLM tidak terlalu biasanya, saya bukan ngejelekin ya teman-teman ya, tapi menurut saya waktu itu yang saya dapatkan informasinya kurang lebih seperti itu, dan yang bertahan lama pun nggak terlalu banyak gitu orangnya. Biasanya seperti itu. ya, Jadi saya putuskan, saya mau di insurance, dan mau menghadapi segala challenge-nya. Nah ini yang penting, teman-teman. Banyak yang mau, oke deh, di insurance, pengen deh dapat income sekian, pengen deh dapat dream ini itu, pengen deh tadi dapat jalan-jalan kan banyak banget ya bro ya. betul, Ini betul itulah kok, segala macem. Tapi tidak ngikutin jalannya 100% gitu loh, ngikutin challenge-challenge-nya 100%, sehingga banyak yang gugur. Begitu, hmm, kurang lebih. ya. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu kok berarti di situ lu langsung decide atau masih nyambi kok pada saat lu milih bisnis asuransi Langsung, kan langsung, langsung ya, langsung. langsung Jadi decide. waktu itu saya sukses membuat keluarga stres. Ya, Bro, ini gua lu aja boleh ya, gua lu aja ya. Kayaknya saya pusing ini. Bro, jadi gua berhasil membuat keluarga gue stres. Kenapa? Karena dulu kalau nyokap gue arisan, ada dibilang yang anak lu, ngebanggain. anak lu kerja di mana? Auditor perusahaan internasional. Dan dulu bener-bener ngauditnya tuh sempat ke BUMN besar, bro. Gitu Waduh, loh. gede. Sampai dikirim ke Batam, dikirim ke apa Makassar, dikirim ke Lombok waktu itu sempet, lalu ke Jawa udah keliling lah ya, kurang lebih seperti Ya, itu. Nah, ya, begitu jadi agen asuransi, resignnya juga nggak ngomong-ngomong gitu, cuman kayak sepatah kata doang, mau resign. Dianggap nggak serius, padahal udah submit, gitu loh. Nah, akhirnya jadi agen asuransi, ya nyokap begitu arisan, anak lu jadi apa? Ya itu, agen asuransi itu, apa-apa, gitu ya. Jadi ya memang sempat membuat keluarga juga agak kontra, bro. Gitu. ya. Mm-mm. Karena biasanya sih kalau mau berpindah itu kita di persimpangan biasanya ya kok ya kalau Betul, ada dan decide ya. jujur Ya. ya, Hmm, bahkan sampai hari ini, image agen asuransi itu dianggap kurang begitu oke. Masih ya? betul. Masih Ya, ya? Ini kita ngomong Indonesia betul, ya, betul, bro betul, ya. betul. Nah, Ya. masih di Indonesia, image sebagai agen asuransi masih dianggap pekerjaan yang kalau orang nggak dapat kerjaan, jadi agen asuransi aja lah. Gitu. Ya, iya betul, betul. Makanya, begitu join, ada satu quotes yang gue pegang Hmm, sampai hari ini. Jadi gue bilang iya ke segala possibility yang membangun. Yang membangun ya, kalau yang menjatuhkan tentu gue bilang enggak. Jadi ya, waktu itu gue ditawarin, Glenn, kan ada acara ini namanya You Can ya, Bro betul. Tony ya. Dulu Ya, kita punya di tempat gue yang lama, itu hari Seninnya offline. Sama lah kayak You Can ini, kita start jam 8 pagi. Si Glenn seorang introvert ini pertama-tama disuruh sharing. Mau sharing nggak Glenn? Yuk, boleh ya? Iya. Dalam arti nggak bisa tidur seminggu bro. Siapin tuh seminggu mau ngomong apa nih? Stres kan orang nggak ya, pernah ngomong. Jadi ya, MC? Iya.
seminggu stres lagi. Jadi ini moderator lah kayak Bro Tony sekarang ya. Mau ya Glenn? Iya. Semua gue iyain bro. Yang membangun. Tapi karena gue iyain, akhirnya terbangunlah si Glenn yang baru. Hmm. Kalau gue bilang nggak nyampe hari ini bro. Gitu. Ya, masih di belakang komputer lah ya gue ya. Masih. Ya lumayan Gitu. kalau ditarik panjang mungkin lu bisa ngaudit Danantara kali. Mungkin ya. Enggak, canda ya. Ya, jadi kok itu berarti banting setir ya. Lu Ya, lu langsung resign memutuskan ya, income lah ya berarti ya, income ya, yang udah ada gitu kan. ya. Nah, jadi lu kan masih introvert tuh kok. Iya, Ketemu nasabah lu pertama kali, ya. didampingi sama leader dong pastinya ya. Gue tidak pernah didampingi leader sekalipun bro. Dari pertama lu jalan kok. Dari pertama kali. Waduh, boleh dong kok Dari pertama kali. diceritain kok sampai gimana sih lu bisa closing pertama kali gitu. Oke, jadi gini. Satu hal, karena gue auditor ya bro ya. Iya, iya. Gue mau semuanya jelas. Jadi segala macam spek produk, segala macam ketsus, itu tebel bro, ya kan? Betul. Itu gue bacain satu-satu. Gue kasih waktu diri gue 1 minggu, gue baca semua produk, gue datang ke kelas-kelas, Unity juga banyak kelas ya bro ya. Iya, iya. Nah, gue datang ke semua kelas yang available, baik dari Unity maupun kan kalau di MS aja juga ada dari kantor pusat juga ya, kelas-kelas pembelajaran. Gue datengin semua. Satu itu. Terus gue bacain semua ketum-ketum, ketentuan khusus, dan lain-lain, semua gue bacain. Oke? Terus tadi juga gue suka banget nih Unity. Setiap minggu dibacain siapa top produsernya ya bro ya. Betul. Ini dia nih, segala macam ini. Itu gue samperin. Sebagai seorang introvert itu berat. Betul ya? Tapi gue datang, gue samperin. Kok Cici bisa closing 100 juta? Gimana sih ceritanya? Itu selalu gue tanyain bro. Nah, udah selesai seperti itu, akhirnya gue dapet, jadi gini, ibaratnya senjata kita udah full. Kita udah ngerti produknya, kenapa orang harus punya asuransi, kenapa produk asuransi itu bagus. Jadi awalnya gue pede itu karena, oh iya ya, berarti produk asuransi ini nolongin orang. Setuju nggak teman-teman semua di sini ya? Bro Tony juga gue yakin pasti setuju. Cuman, kalau tujuannya nolongin orang, kenapa kita takut nawarin? Kan gitu ya? Iya. Kenapa kita takut ngaku kita agen asuransi kalau produknya nolongin orang? Pakailah istilah-istilah banyak ya bro ya, lu tahu sendiri kan. Gue financial consultant, gue bisnis franchise dari Jepang lah, gue ini, gue. Padahal ujung-ujungnya agen asuransi. Nah, jadi gue simpulkan sendiri bahwa oke, saatnya gue take action. Akhirnya apa? Gue setelah resign itu, gue kembali ke kantor lama. Ya, si kantor auditor ini. Terus gue bilang, lu tahu kan gue pindah ke insurance? Iya Glenn, kenapa sih lu pindah ke insurance? Kayak menyayangkan lah mereka gitu ya. Ya udah, lu udah pernah dengar belum financial planning pakai asuransi? Apaan tuh? Ya udah, ketemu. Kan gue tahu ya kantornya kan di situ kan, kantornya di Plaza Indonesia teman-teman. Ya udah, makan siang ya. Jadi gue tuh dalam sebulan itu makan siang, makan sore, gue sering banget di situ. Gue jelasin bahwa ini loh financial planning pakai asuransi. Teman-teman juga udah tahu apa financial planning pakai asuransi. First step-nya adalah asuransi kesehatan, kan gitu ya. Supaya amit-amit nggak ambruk lah piramida kita itu. Udah punya asuransi kesehatan, gue tawarin lagi yang asuransi jiwa, asuransi sakit kritis. Akhirnya mereka ngerti satu persatu, dan bulan pertama bro, karena memorable ya, gue inget banget, gue closing bulan pertama itu 5 case, total APE-nya itu 98 juta di bulan pertama. Gitu. Tanpa ditemenin, karena apa? Ya itu ya, jadi kita yang mau, teman-teman. Jadi karena gue mau, gue cari gimana caranya. Dan yang terpenting, cari mentor. Mentor gue ada, teman gue di tempat yang lama, namanya Harold. Kalau teman-teman ada yang kenal ya, beberapa di sini. Itu tiap hari gue telepon. Dia bukan leader gue. Dia beda pohon sama gue. Tapi tiap hari gue telepon, dan teman-teman, orang yang sukses itu mau bagi rahasianya. Karena memang tidak ada rahasia ya bro ya sebenarnya. Betul. Dia mau kasih tahu caranya gini loh. Bro, gue habis ketemu orang. Dia bilang gini, gimana ya? Oh Glenn, lu gini aja. Oh, oke. Jadi karena ada mentor itu satu, yang kedua gue belajar semuanya sampai ngerti, dan karena keinginan gue sendiri, akhirnya langsung jalan bro. Kurang lebih begitu. Gitu. Dari introvert ya, inget ya teman-teman ya, introvert. Tapi ya itu tadi, gue bilang iya aja.
Jujur, dulu ngajak ketemu orang, sebelum ketemu deg-degan setengah mati loh. Mungkin teman-teman juga sama. Ya, Ada geter tuh beberapa ya yang satu baru, badan gue ya. yes, waktu itu ya awal-awal ya. Nah itu terjadi sampai akhirnya biasa. Sekarang disuruh diem nggak bisa diem bro. Gitu. Betul. Dan itu kejadian sekarang bahkan teman-teman ya. Ya, gitu ceritanya. Iya, iya Lanjut benar, lanjut bro. benar. Nah, kemudian gini kok, kalau ya gue nggak tahu ya, menurut gue Mm-mm. sih orang auditor, apalagi auditor IT ya, itu Ya. sangat, apalagi mereka udah megang gaji lumayan lah ya, dua dua digit Mm-mm. mungkin kalau sama-sama bonus, kalau ketemu auditnya yang keren juga bisa 3 digit sama bonus gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nge-reach lu itu gimana sih kok? Orang yang nge-reach lu pertama kali siapa dan masih berhubungan kah sampai sekarang? Oh Maksudnya gue masih menyerahkan komunikasi diri. kah? Gue menyerahkan diri bro. Lu menyerahkan diri. Gue menyerahkan diri. Jadi gue Gimana caranya datang tuh kok? ke acara kayak BOP gitulah ya kalau di kita Betul, ya. betul. Dulu namanya juga kurang lebih mirip. Jadi begitu gue duduk di sana, karena kan waktu itu abis resign ya, bro ya. Oh, Gue lu langsung duduk, resign, belum belum. gue udah resign. Karena gue stres tadi di situ gue stres. Tapi ya Oke. yang namanya orang stres harus tanggung jawab sama diri Iya, iya. sendiri dong. Oke, Betul. gue nggak kuat, gue nggak suka kerja kayak gini. Gue harus cari kerjaan lain. Ya, Ya itu bentuk tanggung jawab lah teman-teman. betul. Betul. Nah, akhirnya gue keliling, gue cari apa gue mau kerja di bidang lain, atau gue mau kerja sebagai karyawan. Kata orang kalau mau kaya entrepreneur, katanya gitu bro. Ya, Bener ya? ya. Oke, entrepreneur ya, modal gue nggak ada, ya Hmm. kan? Kemampuan boro-boro, ya kan Ya. namanya orang baru kerja setahun setengah waktu itu. Jadi, Hmm. wah gue ikut itu, ada BOP, ada apa, udah gue datang, gue datang. Nah selesai gue datang, gue dengerin, eh gue denger bahwa ternyata produk asuransi itu bagus. Ini loh, dibilang dulu kan sama kayaknya sampai sekarang ya, nabung 1 juta gitu ya, 1 juta per Nyanyiannya masih sama kok. bulan. Ya, terus kan dulu unit link ya, dapat Ya, 30%, nanti snowball effect, income lu ya. menggunung segala macem. Oke, secara income, oke nih, dia bisa unlimited, karena itu yang gue mau, satu. Ya, yang Hmm. kedua apa? Produk yang dijual apa sih? Apakah bermanfaat, apakah cuma bohong-bohong, kan gitu ya, bro? Ya. Oh ini asuransi, produknya seperti ini. Dijelasin kan tuh di acara BOP itu dijelasin produk insurance. Terus gue bingung, kalau produknya sebagus ini, kok orang pada benci? Betul ya bro ya? Produk Hmm. insurance tuh bagus loh bro. Dan setelah 13 tahun gue di insurance, banyak sekali orang yang sudah klaim ratusan juta, bahkan ada yang udah klaim meninggal, keluarganya nggak jadi bangkrut gara-gara klaim itu. Ada nasabah gue kena kanker payudara umur 30-an, Hmm. habis biaya sudah 3 miliar lebih, Ya. dan akhirnya keluarganya aman. Jadi produk insurance sebenarnya bagus banget. Cuman kenapa orang benci? Gue cari tahu tuh bro. Orang bukan benci sama produknya, orang benci agentnya. Setuju Ya. nggak? Ya. Orang benci sama agentnya. Agentnya maksa, agentnya ngomongnya ngaco, over promise, over claim. Nah hal-hal itu makanya gue hindari sejak awal. Menutup-nutupi bisnisnya apa segala macem itu gue hindari. Jadi gue pikir, oke, kalau gue join dan gue bisa overcome semua itu, maka harusnya gue bisa di asuransi. Waktu itu pikiran gue Hmm. begitu, bro. Ya. Dan Nah, akhirnya gue kemudian kok join. pada Ah, saat itu lu mengikuti BOP itu langsung, itu lu random kah company-nya, lu langsung datang ke satu kelas atau gimana tuh? enggak. Jadi kebetulan nyokap gue tuh juga agent, supaya teman-teman tahu Oke, juga. oke, Ya, oke. teman gue, Ya. nyokap gue tuh agent asuransi, tapi dia tipe yang nggak terlalu ini banget lah, gimana ya ngomongnya ya. Tipe mama lah ya, tipe mama, have Ya. fun, ada komunitas, dia ikut. Nah, satu Ya. pagi karena dia lihat mungkin gua nganggur di rumah, udah tuh kamu ikut aja lihat tuh ada apaan lah, siapa tahu ini dibilang. Jadi Ya. begitu gua ikut, gua bilang gua serius, malah dia yang Kaget. kelabakan, bro. Dia yang kaget gitu. Kok si Glenn malah ikut segala macem, segala. Nah, jadi intinya banyak yang bilang gini lah, ya gampang lah si Glenn nyokapnya agen asuransi. Tapi Hmm. sejak awal sampai hari ini market gue sama nyokap tuh bener-bener terpisah. Ya. Ya, nyokap gue market sendiri, dan fun fact biar teman-teman semua tahu ya, nyokap gue tuh tahun lalu COT. Waduh, Ya, dikeplas kok. jadi tapi jumlah case-nya nggak lebih dari 5 bro. Hmm. Jadi nyokap gue itu mungkin ada juga yang di sini Unity yang udah senior-senior ya,
Yang kalau duduk, iya, ketawa, tanda tangan 500 juta. Iya, Ada ya, nggak ngomongin spek produk tuh. Bahkan iya. waktu gue dulu di satu perusahaan yang sama nyokap, gue sering banget nemenin nyokap. Ini orang-orang selalu bilang gini, ngapain lu nemenin, udah gitu komisinya buat nyokap, ininya buat nyokap. Karena dulu jujur aja waktu di awal-awal kan kayak gitu ya, hubungan Iya. kedekatan tuh bagus. Tapi ketika dia punya klien dan anak-anaknya sudah mulai besar, ya ini mungkin buat teman-teman yang senior di sini juga bisa lakukan ini. Biasanya klien-klien ini akan bilang, coba lu ngobrol sama anak gua dah. Hmm. Itu sering banget tuh, bro. Coba ngobrol dah Ya. sama anak gua. Ketika dia bilang ngobrol sama anak gua, itu gue yang dateng. Bareng sama nyokap. Gua yang jelasin produknya, produksinya masuk ke produksi nyokap. Gitu. Jadi, dari sejak awal, market kita berdua terpisah, bro. Market Hmm. kita berdua terpisah. Dan Ya. sampai hari ini pun tetap terpisah, karena perusahaannya juga terpisah. Iya kan? Gitu ceritanya. Ya. Yes, Jangan tahun lalu COT nyokap 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 lu Shoti. Cigres, Cigres bukan sih? Gue kalian bukan. Bukan, bukan. Nanti ketahuan dong ya. Oke. Uh, Waduh, gila. Ini keren banget sih ya. Ini maksudnya bareng sama nyokap satu profesi berarti kok ya. Nah, satu profesi. kalau boleh tahu kok, Ya, berapa lama jalannya di company lama bareng nyokap dan lu di usia berapa pada saat itu? gue join tuh kan 2013. Waduh, Nah, bulan 2013. Maret tanggal 28, gue inget bro, karena memorable. Ya, 28 Maret 2013. Jadi waktu itu gue umur 22 ya, karena gue ulang tahun bulan November. Jadi gue belum ulang tahun tuh. Jadi gue umur 22. Nah itu tadi, karena gue tahu nyokap gue agak kecewa gue masuk di insurance, hmm. gue langsung gini loh, oke, apa yang harus gue lakukan? Apa sih prestasi tertinggi di sini? Gue pengen Ya, tahu. Ya dong. ya, Oh ya, ini kayak gini. Dan salah satu yang tersebut adalah MDRT, bro. hmm. Ini pengakuan agen internasional. Semua perusahaan tahu, semua agen-agen di seluruh dunia tahu, semua negara-negara tahu. Jadi kan mainnya negara, perusahaan, agen gitu ya, bro ya. Betul, betul. Nah, terus gue bilang, berapa targetnya? Waktu itu 500-an juta ya, bro ya, 500-an Iya. juta. Gue bilang, wah gila ya, 500 juta ya. Sampai akhirnya, ya gue coba jualan, dan bulan pertama gue 100 juta itu, bro. Hmm. Nah, terus gue, FVP langsung ya kok ya? FWP. Jadi kalau nah ini beruntungnya lagi, teman-teman di Unity juga menurut gue beruntung. Teman-teman di Unity udah biasa ngelihat orang closing gede, setuju nggak? Ya. Tadi aja ada yang Yuk. 190 juta, dan gue yakin banyak lah yang ratusan juta, bahkan mungkin M ya, di Ya. Unity. Jadi gue sejak awal masuk, gue udah biasa banget ngelihat orang closing 100 juta, 200 juta, Hmm. 300 juta. Jadi di dalam otak gue tuh, nawarin segini tuh nggak apa-apa. Hmm. Betul ya, teman-teman Dan Unity bahkan gue yakin normal kayak ya kok ya? gitu. Normal. Bahkan mereka bilang, ngapain lu nawarin kecil-kecil, capeknya sama, Glenn. Ya. Ya, bener juga. Tapi waktu itu market gue belum ada, bro. Iya, betul. Iya kan? Karena Hmm. market gue nggak ada, ya udah gue kecil-kecil dulu. Gitu. Nah, akhirnya udah close itu, terus akhirnya gue mulai masuk ke market yang lebih besar. Gimana caranya? Gue belajar CFP. Meskipun gue nggak ikut ujiannya. Salah ya, teman-teman ya. Kalau habis belajar ikut ujian. Si Glenn bandel. Belajar dia nggak ikut ujian, tapi ilmunya gue dapet. Kira apa yang gue lakukan? Gue ke teman-teman gue yang orang-orang kaya, teman SMA, bro. Ya, Ya. teman SMA. Terus gue bilang gini, bro, hidup lu sekarang enak, mobil dikasih bokap, ya kan? Rumah juga waktu itu mereka beberapa udah ada yang disiapin lah. Enak lah Ya. hidupnya. Terus gue bilang, bro, kalau secara urutan nih, gue mohon maaf ngomong kayak gini. Yang dipanggil Tuhan duluan, bokap lu apa lu duluan ya? Gue bilang gitu. Ya kalau urutan mah bokap duluan kan? Ya dong. Nah, bro, lu tahu nggak? Kalau bokap lu dipanggil duluan dan kita nggak tahu kapan, fasilitas yang lu dapat dari bokap ini bisa tiba-tiba putus loh. Hmm. Dan lu tahu rumah yang lu tempatin sekarang itu ada yang namanya biaya balik nama. 5% dari harga rumah lu. Lu rumah berapa sekarang? 10 M let's say ya. Berarti kan biaya balik namanya sekitar berapa? 500 ya, bro. Ya, Nah, 500 juta. 500. Terus gue tanya sama dia, lu punya 500 juta? Nggak ada, bro. Ya tuh, izinin gue ketemu sama bokap lu. Gue mau ngobrol. Gitu kan, bro. Nah, terus jujur,
awalnya gue berusaha langsung untuk kontak ke bokapnya temen gue ini. Beberapa temen ya. Ya, Tapi biasa dikacangin, bro. Anak muda mau ketemu om-om, dikacangin kan, bro. betul, Iya betul. kan? Karena mungkin yang lu pikirnya ya ketemu langsung PIC lah ya, Ya, langsung hajar lah. ya. Ya, Nah, terus dikacangin lah, nggak dibalas segala macem. Gue ganti strategi. Gue bilang sama temen gue, bro, lu bikinin waktu deh, lu yang bilang sama bokap lu. Kita ketemu barengan. Kalau anaknya yang ngomong, pasti dikasih waktu, bro. Setuju nggak lu? Ya kan? betul, betul. Ya, Lu ibaratnya kita ngomong sama orang tua, mau, ada temen mau ketemu nih, Pih. Yaudah, ya, sampai makan siang dah. Mau dia pasti. ya. Dari situ, bro, gue akhirnya ketemu dan gue praktekkan apa yang gue pelajari di kelas CFP tadi mengenai well Hmm, planning segala macam. Teman-teman Unity juga udah pasti tahu lah itu semua. Ya makanya kita di sini nggak usah ngomongin skill terlalu banyak ya, bro ya. Itu teman-teman di sini ada U Academy tadi gue lihat ya. Itu ya, pasti ya. udah belajar banyak banget. Akhirnya si om-om ini bilang, Glenn, kok kamu umur segini udah ngerti sih ngebahas-bahas kayak beginian gitu. Jadi yang gue pikir awalnya diremehin, bro. Karena kan di otak gue gitu. Kayaknya Ya. diremehin deh, kayaknya nggak mungkin deh. Malah dia bilang, kok kamu bisa sih? Coba kamu ajarin tuh anak om tuh, biar dia kagak main mulu lu. Akhirnya begitu, bro. Nah, akhirnya, iya om, gampang. Yang penting dia ambil dulu, sambil bercanda, jangan lupa, bro. Ya, Ya kan? ya. Yang penting ambil dulu. Ya udah, coba deh, coba deh. Nah, akhirnya mulailah case-case besar timbul karena gue upgrade market gue, bro. Begitu. Gitu. Ah, Jadi dari awal ketemu orang geter gitu ya, gue ya. Sampai ya, ketemu orang tuh udah langsung ngehajar aja ya. Tapi ya, ngehajarnya karena udah pegang semua gitu ya, gue ya. Udah prepare itu. semua ya. Kita pede karena kita ngerti, bro. Betul Iya. ya, kalau Betul, kita nggak betul. ngerti, kita nggak pede. Kita akan Iya, getar ketemu orang. Tapi kalau kita ngerti, mau ketemu direktur pun, nggak ada iya, masalah. iya. Gitu. Nah, kemudian gini kok. Sebetulnya kan kalau bisa dibilang profesi ya, Ya, profesi agen asuransi itu sebenarnya sampai sekarang bahkan itu profesi yang sangat gampang untuk orang join lah, ibaratnya gitu ya, ya. ya, 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 Tinggal lu bayar join udah ya, ya lu lihat kalau mentor lu ke apa ke kalau di kita BP3 lah ya, poinnya ya. kan gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kan ngeset standar tuh kok harus Hmm. MDRT gitu ya. Dan dari standar awal Ya, sampai sekarang apa yang ngebuat lu terus-terusan konsisten kok? Karena yang 13 terakhir tahun tuh ini ya. gua Mm-mm. iya betul. Karena yang gue tahu kalau nggak salah di tahun lalu ya, Ya, gua nggak tahu sampai sekarang lu tuh masih chairman country nggak di MDRT? Kayaknya masih ya kok ya. nanti gue ceritain deh, gue ceritain. Betul. Nah, Oke, oke, itu yang pengen pengen kita tahu tuh. Tuh kok. oke. Maksudnya lu yang proaktif gitu kan. Lu yang proaktif, lu Yes, yang pengen tahu, lu yang tanggung jawab sama diri lu dan kenapa lu nge-set MDRT? Kayaknya kalau orang udah nyampe 5 MDRT udah deh gitu. Dan ya, kenapa lu ya, mau setiap tahun MDRT? yes, yes. Jadi gini, gue ceritain dulu pertama kali kenapa gue pengen MDRT ya, bro ya. Iya, 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 Ini silakan, Bro. berlaku buat teman-teman Unity dan semoga nanti kita bakal ketemu di acara ini. Jadi Hmm. waktu itu gue diajakin, Glenn ke MDRT deh yuk. Apaan tuh MDRT deh? Udah pokoknya lu dateng. Ini speaker-speakernya ada presiden MDRT dari Amerika, ada Ya, speaker-speaker yang hebat-hebat dari luar negeri segala macem. ya, Waktu itu di JCC Senayan, bro, ya, 2013, ya ya. kan? Oke, gue bilang, ya udah gue datang. Berapa duit tiketnya? Ingat, teman-teman, kalau mau maju, jangan mikirin gratis melulu, Tuh, itu tuh. ya. Kalau nggak dibayarin, gue nggak mau. Ya elah, itu ilmunya buat kita, ya. Jadi gue bilang, oke, berapa harga tiketnya? Oke, gue ikut. Waktu itu 500.000 kalau nggak salah, bro. Ya, di Hmm, JCC. Gue ya, datang. Gue kaget, bro. Hah, kok? Gue pikir tuh acara company, ya kan? ya, Namanya MDRT deh gitu. Ternyata dari banyak perusahaan asuransi di seluruh Indonesia datang kan. Ribuan orang. Logo-logonya pada dipasang. Dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Gue langsung kayak, loh, apa nih? Kok keren amat? Kan gitu ya, bro ya? Kok keren amat? ya, Terus waktu itu salah satu speaker gue inget Tony Gordon namanya. Dia, MDRT kan teman-teman tahu ya ada MDRT, COT, TOT ya, teman-teman ya. Dia TOT udah 30 tahun lebih. TOT 30 tahun. Waduh, Gue bilang gitu. Terus ini MDRT 20 tahun, ini 15 tahun. Dalam hati gue, gila, kok bisa begini ya? Orang-orang ini kenapa bisa begini? Ini apa? Ini komunitas MDRT ini apa? Gitu loh. Akhirnya gue lihat lagi, oh iya Glenn, kamu harus join.
untuk masuk ke komunitas ini. Ini pengakuannya internasional di seluruh dunia. Di Indonesia Ya. sendiri jumlah MDRT nggak lebih dari 1%. Hmm. Terus gue kayak, oh gitu ya. Ingat ya teman-teman, nyokap gue sempet stres ya gue jadi agen padahal dia agen ya. Jadi gue bilang, gue mau ini, MDRT ini. Gue kejar tuh teman-teman. Gue kejar MDRT di tahun itu, puji Tuhan, dapat tahun 2013. Gue pikir itu akhir dari segalanya, bro. Udah menang kita, Ya. bro. Udah Iya. MDRT, ya kan? Iya. Udah MDRT, udah menang nih, asik, mantep. Terus dia bilang lagi, Glenn, tahu nggak, lu MDRT nih sekarang. Lu punya privilege. Apa privilege-nya? Lu boleh datang ke acara annual meeting. Hmm. Annual meeting apa nih? Itu cuma boleh dihadirin sama member doang, dan acaranya di Amerika. Terus gue bilang, oh gitu. Terus gue cek dong bro, harga tiket masuknya segala macem. Itu gue ngabisin sepertiga dari income setahun bro. Nah, Nggak dibayarin ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Nggak ya. dibayarin. Terus gue kayak, ini gila ya, kok bisa, kok begini? Dan kita Indonesia kan currency-nya dahsyat ya, kita punya currency. Ya. Dari Ya. zaman dulu juga kita kalah melulu gitu loh teman-teman. Jadi, Ya. tapi ada, ya itu mentor gue bilang, lu berangkat. Abis lu berangkat, lu akan MDRT nggak pernah putus. Dia bilang gitu. Kok gitu sih? Harus berangkat? Iya, gue berangkat, bro. Gue berangkat, cari tiket pesawat paling murah. Gue tinggal di motel, gue inget banget. Gue tinggal di motel, semalamnya kalau nggak salah 500-an ribu gitu kan. Terus gue makanan ya seadanya deh, yang penting gue datang ke seminar. Udah Ya. nih, gue datang, kaget lagi. Gila, ini ribuan orang. 5.000 orang lebih waktu itu, bro. Di New Orleans, 5.000 orang. Dan gue berusaha untuk cari tahu. Ini dari Bangkok, dari Malaysia, dari Singapura. Semuanya MDRT dan semua pemenang. Coba kita bayangin deh, teman-teman ya. Ya. Kalau yang datang Sorry semua kok, pemenang, yes. dari Indo berapa orang yang bareng lu pada saat itu? Gue berdua waktu itu, tapi Oh, akhirnya ketemu berdua. lagi sama orang-orang di sana. Oh, itu. Ketemu lagi. Jadi mungkin totalnya sekitar puluhan lah. Tapi dari Indonesianya kita Rame, berangkat rame. berdua waktu itu, yang sama Hmm. mentor gue itu, ya Ya. kan. Akhirnya ngobrol lah sama sesama orang Indo dan teman-teman. Di sana obrolannya udah level atas. Kan pemenang semua ya bro ya. Betul, cheaper. Nah, nggak ada yang ngomongin ini itu, nggak yang jelek-jelek segala macam, nggak ada. Cara-cara Ya. strategi, gue lihat ada orang dapat ribbon. Jadi kalau MDRT itu ada name tag-nya ya bro ya. Terus ada Ya, betul. ribbonnya bawahnya, ada Nah, yang COT, ada yang TOT. Gue tanyain, kok lu bisa COT, lu bisa TOT, gimana caranya? Nah itu yang mahal teman-teman. Dari situ gue langsung kayak harus sih, memang harus setiap tahun gue harus MDRT dan akhirnya kita make friends dengan banyak orang kan bro. ya. Nah itulah kenapa gue ikut ke acara annual meeting dan sekarang ada yang namanya Global Conference juga ya bro ya di Asia. Itu Global setiap conference. tahun selalu gue ikut karena gue selalu dapat ilmu-ilmu baru dan friendship. Contoh Hmm. lagi apa teman-teman? Repricing 3 tahun terakhir kita stres ya teman-teman ya. Ya, ya, Mencak-mencak, maki-maki sampai pemerintah kena ya. dimaki-maki juga. Betul ya? Betul. Teman-teman, ini udah terjadi di negara lain. Di Hmm. Singapura, di Malaysia, di Filipina, dan lain-lain. Udah terjadi 5-6 tahun lalu. Jadi pas ini kejadian di Indo, gue langsung kontak temen gue yang di luar itu kan. Ya. Di sini repricing, mereka bilang apa? Oh santai Glenn, biasa. Di kita udah. Kalau di kita gini caranya. Dan kita punya perusahaan juga nggak bodoh teman-teman. Dia lihat apa yang terjadi di Southeast Asia, dia copy apa yang mereka lakukan. Jadi ini sudah Hmm. terjadi di negara-negara lain sebetulnya teman-teman. Ya. Nah, itu salah satu privilege-nya. Nggak berhenti sampai sana, bro. Udah ikut annual meeting, Glenn, lu harus volunteer. Nah, Ngapain lagi tuh. sih volunteer sih? Volunteer. Jadi namanya PGA, Program General Arrangement. Ngapain Ya. tuh? Intinya jadi usher, bro. Intinya jadi Hmm. usher. Ternyata gue nggak tahu. Pas gue jadi usher itu, gue dikasih topi, bro. Topi Ya. cowboy. Namanya PGA. Tugas gue ngapain? Good morning, MDRT, this way. Terus gue tos-tosin orang segala macam. Gue kepilih jadi the best PGA bro di New Orleans. Hmm. Nah setelah gue kepilih jadi the best PGA, ternyata ada komite MDRT Indonesia. Dia bilang, Glenn, mau nggak masuk ke komite?
gitu. Mau nggak masuk ke komite? Ngapain komite? Ingat ya bro, gue punya moto, bilang iya kan? Kalau ada Iya. opportunity membangun, gue bilang iya. Oke, gue masuk komite. Ternyata komite itu cuma 20 orang bro seluruh Indonesia. Waktu itu usia gue 25 tahun. Gue masuklah ke komite. Nah, kalau lu tanya tadi dari situlah gue menjadi ya ibaratnya country chair. Tahun waktu itu gue sempat menjabat region chair. Tahun ini gue menjabat Iya. di MDRT Academy, bro. Dan di tahun Hmm. depan nanti bulan September, puji Tuhan. Jadi kalau di MDRT itu di rolling, bro. Tidak ada yang abadi di leadership MDRT. Akan selalu Iya. di rolling. Nah, nanti next year, puji Tuhan, gue jadi yang namanya Global Council Member, megang Southeast Asia sama Korea Jepang. Kurang lebih begitu. Gitu. Jadi akan dirubah-rubah. Ya. Nah, Begitu, ingat teman-teman. kok teman-teman MDRT bayar. Kalau kita mah di Bayar. planet trip gratis ya, Go ya. WSO Yes. pun trip gratis. Itu kemarin gue ke Amerika pun bayar, bro. Nah, tuh. Padahal, Bayar. padahal udah Speaker ya komite. kemarin ya. Iya, Bayar. Jadi bayar. teman-teman, caranya begini, gue ceritain ya. Pakailah kartu kredit kita untuk kebutuhan yang bagus. Jadi semuanya gue pakai kartu kredit. Gue tukar KrisFlyer. Dan setiap Iya. tahun, tiket gue selalu dari KrisFlyer, bro. Hmm. Selalu dari KrisFlyer gitu loh. Jadi gue nggak Ya, pernah beli tiket sendiri. Kalau nggak KrisFlyer, Asia Miles. Selalu. ya, Jadi ya. teman-teman tabung setahun, tuker. Tabung setahun, tuker. Karena kita tahu jadwal gua udah pasti nggak bisa diganggu. Setiap tahun pasti akan ke acara annual meeting atau global conference. Nah, Ya. teman-teman Unity yang mau berangkat, ayo kita bareng-bareng di sana. Yang mau berangkat, ingat bayar ya bro. Jangan minta perusahaan terus. Kita belajar. Iya, Gitu. iya benar-benar. Nah, kok Yes. Glenn, ini kan sisa Mm. 5 menit nih. Nggak berasa Kalau ya, gua kebanyakan ngomong gua ya. bukan, bukan, bukan. Yuk, yuk Maksudnya lanjut. gini ya, ya gue juga nggak mau ngambil waktu lu terlalu Aman, panjang. aman, 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 tenang aja. Kalau ditanya coach, lu tadi udah ngasih kita di awal sampai tadi pun lu udah ngasih coach Mm. gitu. Karir lu 13 tahun kok kasih kasih kita satu alasan gitu ya. Kok bagi kita kenapa akhirnya lu memilih MSIG? Oke. Kok? Hmm. Gua waktu itu jadi gini, di perusahaan lama gue tidak pernah boleh karena Hmm. gue dibentuk dari perusahaan Ya, itu dan sampai saat ini perusahaan itu pun sangat kuat ya, betul, betul. ya. Ya, Tapi memang di Indonesia fokusnya agak berbeda ya. ya, fokusnya bukan di agency, kurang lebih seperti Hmm. itu. Ya. Sehingga gue harus cari cara untuk keluar. Nah, Hmm. ketika gue cari cara, gue find out gimana yang paling oke. Gue nemu MSIG karena jujur gue ngefans sama Pak Wianto, bro. Oke. Jadi waktu itu gue cepet jadi country chair Indonesia ya bro ya. Salah satu tugasnya keliling ke perusahaan-perusahaan asuransi. Oke. MDRT mensupport perusahaan ini. Oke, kita foto di logo pulang bro. Ya, Ya. Cuman ya. dari dulu Pak Wianto di perusahaan lama dia, itu gue selalu setiap kali datang ke sana diajak diskusi. Hmm. Saya mau bikin kayak gini menurut kamu gimana? Menurut kamu kalau MDRT kayak gini gimana? Jadi selalu diskusi dan idenya brilian. Terbukti ya bro ya. MS Ya, aja ya. dahsyatnya luar biasa kan. Mhm, mhm. Kita punya kebijakan dan lain-lain tuh dahsyat banget lah kalau menurut gua. Ya, Nah, itu yang ya. pertama. Yang kedua, gue tidak mau pindah ke perusahaan yang sudah jadi. Hmm. Karena, ya jujur waktu itu puji Tuhan pas mau pindah, ada penawaran sana-sini. Ya, Gitu ya ya. banyak lah kok. Banyak Ya yang amin. nyamperin lu lah. Amin, amin. Puji Tuhan ada lah waktu itu ya. Ya, Tapi gue memilih, jadi gini, banyak orang yang menjadikan financing senjata utama. ya. Setuju ya bro? Sampai sekarang bahkan ya. Masih sampai sekarang. Mhm. Gua tidak pernah ngomongin financing sampai paling ujung. Gue mau tahu arah perusahaan ini mau kemana, gue mau tahu MSIG mau segede apa, dan ternyata teman-teman kalau lihat MSIG arahnya apa? Recruiting saat ini, team building, through Ya, MDRT. Setuju kan ya teman-teman ya? ya, ya, Bahkan ya. ada Cigres di sini juga dia ambassador untuk Mhm. MDRT Alpha Circle gitu kan. Ya, Nah, ya. jadi tujuannya jelas, mau kualitas dan mau kuantitas. Ada. Kan tahu lah kita jangan sebut-sebut Ya, yang nggak enak.
Ada yang mau kualitas aja, tapi kualitas tanpa kuantitas tidak akan bisa berjalan juga. Betul. Nah, jadi MSIG dengan dukungan dana yang puji Tuhan kuat dari Jepang Mhm. gitu ya, dengan Ya. produk yang sangat brilian kalau menurut gua, dan kita menghadapi badai juga menurut gua so far kita bisa lalui ya, bro ya. Mhm, mhm. Ya. Karena yang di company manapun pasti akan ada badai, kita Ya. mengarungi ombak yang sama gitu kan. Ya, betul. Dan masih banyak room for improvement untuk MSIG, bro. Masih Ya. banyak. Sehingga gue putuskan, oke, gue mau berkembang bersama MSIG. Dan teman-teman kalau lihat MSIG saat ini kan dahsyat ya. Jangan lihat Ya. yang jelek-jeleknya. Nah, mungkin gue kasih satu pertanyaan gini deh, bro, ke teman-teman semua. Teman-teman coba jawab dalam hati ya, ini jadi ya. Perusahaan asuransi apa yang paling bagus di Indonesia? Nah, kalau ini diketik nggak apa-apa deh. Hmm. MSIG ya kali ya. Ya. Ya, perusahaan asuransi apa yang paling bagus di Indonesia? Pertanyaan selanjutnya, teman-teman, ada nggak yang gagal di perusahaan itu? Ada ya? Banyak bahkan ya, teman-teman Ya. ya. Nah, MSIG dong, kata Cigres. Banyak nggak teman-teman yang gagal di MSIG? Banyak, banget. Ya. Tapi pertanyaan dibalik, teman-teman. Sebutkan satu perusahaan terjelek di Indonesia. Jangan dijawab, tolong. Dijawabnya dalam hati, jangan diketik. Ya, perusahaan terjelek di Indonesia, asuransi. Pertanyaannya lagi, bro. Ada nggak orang yang sukses di sana? Hmm. Jawabannya pasti ada. Betul? So, Ya, it's betul. it's bukan jelek bagusnya perusahaan, bukan jelek bagusnya produk, tapi gimana kita bisa bawain perusahaan ini dan produk ini, apalagi MSIG perusahaan terbaik saat ini. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi keputusan di tangan teman-teman semua, keputusan di tangan gua juga, di tangan lu juga, bro. Kita mau seberapa besar di sini, Ya. begitu. Ya. Ya, Nah, teman-teman, sebenarnya gue pengen gali lagi, tapi waktunya udah jam 10 ya, teman-teman ya. Jadi ngomongnya sangat terbatas dan terbatas. Nggak nggak apa-apa, apa-apa, Ton. boleh. Gas aja, Satu Ton. pertanyaan, satu Kalau pertanyaan. Glenn oke, gas aja, Ton. Boleh, Oke. boleh, boleh, boleh. Nah, dari tadi kan Masih kita 15 asik menit lagi, ngobrol oke nih, bro, tenang teman-teman bro. ya. Sampai jam berapa nih kok? 15 menit lagi boleh, 10 15 15 menit ya. lagi boleh ya. 15 ya. Nah, teman-teman, ini Thank you, Glenn. Thank you. nah ini gue kasih ruang deh teman-teman ya, karena kan Ya, tadi ya, kita ya, ya. ngobrol mulu gitu ya. Gua kasih ruang untuk kita semua, silakan. Ada yang punya unek-unek, ada yang mau ditanyain, silakan teman-teman. Mau Boleh dong. langsung di-unmute aja deh, nggak usah by chat deh teman-teman, biar enak ngobrol kita ya. Silakan. Boleh, Mungkin dari boleh. Coach Charles kali, Cilinda tadi udah di-mention di awal tuh. Silakan teman-teman. Dikasih waktu nih 15 menit nih teman-teman. Ayo, bagi teman-teman yang mau tanya, silakan. Biasanya kalau ditanya malu bro, abis ini DM bro. Iya, habis kelas baru ini ngejapin lu, gua baru nelponin lu nih biasanya nih. Ya, ya Aduh, udah. ampun Cigres. Anak Unity itu nggak ada yang malu-malu, Glenn. Heeh. Pasti Ya. langsung diserbu kalau mereka mau nanya. Ini saking Kalau udah pada terpukau aja. ampun, Ya. kalau si Glenn malu-maluin, Ci. Iya, iya, iya. Mungkin dari Bro Tony aja nggak apa-apa kalau mau nanya. Iya deh, jangan terlalu aja deh. Oh, mungkin ini penutup deh aku ya. Mungkin ini penutup deh. Eh dari lu tadi orang auditor Ya, IT gitu ya, sampai sekarang tantangan sih pasti ada ya kok ya. pasti ada. Tantangan sih pasti ada. Ya, Bukan setiap tahun, bukan ya. setiap bulan, tapi setiap hari gitu ya kok ya. Ya, pernah nggak sih kok lu ngerasain Ya. demotivasi gitu? Wajar lah ya, itu biasa lah kalau Ya. demotivasi. Nah, kasih dong kok kita, mungkin ini jadi satu reminder lah ya untuk kita Ya. menjalani asuransi. Ya, sebenarnya jawaban lu ya itu sebenarnya udah mewakili gitu. Ya lu tanggung jawab sama apa yang lu pilih dan apa yang lu Ya. jalani gitu ya, apa yang lu jadi mikir. Nah, untuk ngerimain kita semua kok gimana sih kok? Ya setiap hari kan kita ditolak ya sama nasabah Oh gitu ya. 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 Setiap hari ditolak lah gitulah. Mau lu sejago apapun, mau QWP lah, mau CFP lah, ya tetap ada Ya. penolakan dari nasabah. Gimana cara lu untuk berdamai dengan yang Oke. namanya demotivasi? Silakan kok. Alright. Kalau gue bilang gue nggak pernah demotivasi kan pasti bohong ya bro. Namanya Iya, manusia betul. Sama-sama pasti manusia. pernah. Yes. Iya. Nah, apa yang gue lakukan lah intinya seperti itu.
Yang pertama, kalau gue lagi demotivasi, gue justru deket-deket sama orang kantor yang positif. Hmm, itu Banyak penting tuh. banget orang demotivasi, malu nggak mau ke kantor, bro. Ya, Dia nggak mau ke kantor, dia keliling, dia curhat sama siapa? Sama temennya, yang bukan di ya, asuransi. Dia curhat sama keluarganya. Nggak salah, tapi ingat, udah dikasih tahu asuransi ini pekerjaan yang mungkin tidak mudah gitu ya. ya. Nanti kita cerita nih ke teman baik, misalkan. Bro, gue ternyata susah loh nih, gue lagi capek, gue tiap hari ditolak-tolakin, gue kena Lu sih nasabah mau jadi agen ditolakin, asuransi gitu. Dia bilang juga ya? apa? Tuh kan, gue Hmm, sama agen, pakai jadi agen. Terus dia curhat ke keluarga misalnya, teman-teman. Iya nih lagi susah. Terus keluarga bilang apa? Keluarga kan paling gak pengen kita hidup susah, bro. betul, betul. Ya Apalagi nyokap ya, udah, Pak ya. iya, ya udah cari Hmm, kerjaan lain deh. hmm, hmm, hmm. Ngapain? Mami lihat juga kamu nggak cocok di situ. Gitu kan ya? Ya, Janganlah. Banyak kok kerjaan yang lain yang lebih bagus. Begitu ya teman-teman ya. ya. Tapi kalau gua ke kantor, justru gua kalau demotivasi itu gua paling pagi datang kantor, bro. Gua Hmm, datang kantor, gua cerita dong sama leader gua yang memang sudah melalui ini bertahun-tahun. ya. Gua lagi ini nih, lagi capek gini gini gini. Oh, sama, gua juga dulu gitu. Oh, sama. Iya. Kenapa? Emang masalahnya kenapa? Iya, baru nawarin 200 juta ditolak. Ah, lu 200, gua dulu 500. Oh iya, terus gimana caranya? Santai, ntar juga datang lagi. Emang begini kan kerjaan kita. Nah, jadi Hmm, teman-teman curhat ke orang yang tepat ya kalau lagi capek ya. ya, Nah, kenapa tiap tahun gua ke acara MDRT juga? Itu tempat gua ngecas, bro. ya. Bayangin kemarin diumumkan orang yang sudah lebih dari 50 tahun MDRT. Dan rekor kemarin yang hadir ya, itu 57 tahun MDRT. 50 tahun 57 ya. tahun MDRT, teman-teman. Hebat ya, dahsyat ya teman-teman ya. Dan teman-teman, MDRT itu ada level-levelnya. 10 tahun dibilang life member. Ya, jadi Ya. puji Tuhan gue sekarang udah life member. 15 tahun disebutnya honor roll. Hmm, Nah, itu nanti di tag kita beda lagi tulisannya honor roll. 25 tahun namanya quarter century. Nah, nanti 50 tahun disebutnya mid century. Itu nanti ribbonnya beda-beda lagi, teman-teman. ya. Nah, jadi itu ya, kalau lagi demotivasi, ingat betapa pertama kali join di insurance, dan ingat, sejelek-jeleknya kita di asuransi, teman-teman. Tadi berhubungan sama foto yang Bro Tony tampilkan di depan ya, Bro ya. Itu 2020, Bro. Itu Hmm, 2020. Kenapa gue pakai begitu di panggung MDRT? Itu siarannya internasional tuh, Bro. ya. Karena 2020, coba ya teman-teman yang sudah jadi agent, begitu online, atasnya rapi, bawahnya celana pendek. Bener ya? Nah, mungkin teman-teman di sini semua juga begitu. Atasnya rapi, bawahnya celana pendek. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi gue Ya. bawa ke panggung. Teman-teman, di tahun 2020 ini banyak sekali demotivasi yang terjadi. Ya, banyak sekali demotivasi yang terjadi. Tapi karena gue di komunitas yang tepat, gue curhat ke orang yang tepat, di grup MDRT komite, bro. Ya, di luar sana orang bilang gini, tahun ini nggak mungkin MDRT. Hmm. Kita nggak boleh keluar rumah. COVID. Boro-boro mau MDRT, COVID, nggak boleh keluar rumah. Agen asuransi Ya. zaman dulu selalu dibilang lu harus keluar rumah. Kalau lu nggak keluar rumah, boro-boro duit masuk, debu aja kagak, Ya. dibilang. Jadi tahun ini nggak mungkin. Bahkan MDRT nurunin 30% dari target, bro. Jadi orang-orang luar bilang gini, tuh kan MDRT aja sadar, nggak mungkin kita MDRT. Dia sampai turunin target. Ya. Di dalam komite apa yang terjadi, bro? Ini saatnya kita COT dan TOT. Karena Malah targetnya naikin level diturunin lagi kok ya. 30%. Yes. Ya. Dan banyak dari komite MDRT di tahun itu yang jadi COT TOT, bro. Hmm. Itu level yang berbeda, makanya bergaul sama orang yang tepat. Ya. Curhat ke orang yang tepat. Kalau lagi down, ngobrol ke orang yang sudah lalui. Jangan Ya. ngobrol ke orang yang nggak pernah lalui, akhirnya kita keseret negatif, 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 akhirnya hilang. Kurang Nah, lebih begitu, bro. ya.
Jadi kurang lebih teman-teman, apalagi ini terutama di Unity ya kok ya, komunitasnya Yes. udah ada, Aduh, bagus banyak orang banget. positif, Iya, iya, jangan iya. malah lu buat komunitas lain, makin demotivasi. Betul. Itu kok ya. Orang gua kalau lewat kantor Unity aja pengen mampir, pengen kerja situ. Bagus banget kantornya kan. Iya, nah tuh iklannya, jago banget tuh iklannya tuh ya. Oke, Akademi Sabtu siap diundang. Siap laksanakan, Ciati. Habis itu Siap. padel ya. Gas. Tapi Ya, bener loh teman-teman, serius. Ini gue serius. Kantor teman-teman tuh enak banget. Bayangin deh, ada orang yang mau direkrut, ya. ya, Main aja ke kantor. Terus isi kantornya juga rame. Kalau hari Sabtu juga, waktu itu gue ya, pernah datang sekali hari Sabtu ya. Full ya teman-teman ya. ya, Suasananya menyenangkan. Itu udah sangat membantu teman-teman untuk rekrut. Sangat. Gimana cara jualan dan lain-lain. Wah, di sini banyak sniper-sniper keren. Gue ketemu Cikartika juga. Ya ampun, itu mah tinggal ngomong dikit juga udah ratusan juta ya kan. ya. Nah, jadi itulah teman-teman. Kadang-kadang kita kalau kita punya, kita suka take it for Betul, granted ya bro ya. betul. Gitu loh. Udah ngerasain mah ya kok ya. Yes. Dan bener, gue jujur ngomong, kantor Unity itu salah satu kantor yang salah satu yang ternyaman. Kalau terbagus mah ini ya bro ya, mewah-mewahan mah nggak ada ujungnya. Betul ya Betul, bro ya. betul, betul, betul. Kantor Unity bagus jujur dan sangat nyaman untuk Hmm. kerja di sana, bawa orang di sana. So teman-teman harus manfaatkan itu dan teman-teman harus pakai gitu loh. Harus aktif di sana. Nah, Gitu. Ini nggak ada pesan sponsor ya, gue ngomong beneran, nggak bohong ini. Iya, nah ya, mantep bro. Thank kenapa you. kok Nggak ya? usah dikasih Silakan. sponsor. Nggak Thank usah you, dikasih Ko sponsor, Indra. udah pesan aja. Thank you, Ko Nah, Indra. Aku nggak mungkin jeli sama sedikit Glenn. Enggak, itu Cika sebenarnya di sedikit deh tadi samping ya Glenn si tuh waktu. duduknya sambil nyupitin Ko Glenn. Iya, ini udah ditodong, bro. Enggak, bercanda. Tanya sedikit aja. Kan Yes, baik. lu cukup aktif di sosial media gue lihat gitu ya. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman juga ada yang belum berani branding ya. Ya. Eh, gimana caranya kalau gue lihat itu banyak Mm-mm. Oke. ide mana ada nggak? Buktinya Saya kalau lagi Indra di punya mobil ngomong. bagus kontennya. Saya lagi ngomongin Pak Glenn. Kalau Koim prepare banget dia. Maksud saya, iya kalau saya terlalu prepare. Nah maksud saya pengen yang kayak Glenn. Nah itu biasanya ide-idenya dari mana? Terus Oke. yang penting Ya. gimana memulainya tuh gimana gitu buat Yes, teman-teman yang lain juga. Oke. Ini Thank you. tips saja buat teman-teman ya. Jadi intinya kenapa gue sadar harus main di sosmed karena kita harus nongolin muka tadi ya, Ko Indra Bertoni ya. Kita harus nongolin Iya. muka, orang harus tahu kita agen. Sekali lagi, tujuan sosmed bukan untuk langsung jualan. Kalau teman-teman mau langsung jualan di sosmed, yakin 1 bulan, 2 bulan pasti kecewa. Pasti. Karena apa? Tujuan sosmed itu tools buat kita attract orang. Bukan buat jual. Kalau orang sudah ke-attract, orang akan muncul rasa trust. Kalau orang udah trust, baru kita bisa jual. Ya, itu steps-nya, teman-teman. Nah, sekarang gimana cara kontennya, teman-teman? Hidup teman-teman sebagai agen asuransi itu udah aneh. Itu aja di videoin, udah selesai. Memilih jadi agennya udah aneh sebetulnya. Udah aneh, itu aja udah out of the box, teman-teman. Kenapa teman-teman harus pusing cari-cari konten, cari ide segala macam? Kehidupan Lu kerja sehari-hari kantoran, aja. milihnya agen asuransi. Boleh dimulai dengan contoh misalkan. Kenapa gua akhirnya jadi agen asuransi? Curhat aja di dalam situ 60 detik. Jangan lebih dari semenit ya, teman-teman ya. Karena terlalu lama orang nggak mau nonton. Boring. Ya, 1. Terus kayak misalkan kita lagi ngechat orang, terus dikata-katain orang misalnya, atau apalah dibilang. Kita bisa jadikan itu konten, tapi tetap make it anonymous ya teman-teman ya. Jangan sebut nama orangnya, segala macam, jangan. Kita habis presentasi. Kan suka kita dapat objection yang aneh-aneh. Betul ya teman-teman ya? Objection ini, objection itu kita kemas aja teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat, gue sering konten di mobil, di jalan, karena itu semua tanpa rencana. Angkat kamera, keinget something gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kalaupun teman-teman mentok, kita punya teman bisa online 24 jam, namanya ChatGPT.
Bisa diajak curhat dia. Iya. Ngobrol aja sama ChatGPT, nggak ada yang salah loh, teman-teman. Ngobrol aja, gue mau konten tapi lagi buntu nih, gitu kan. Dan teman-teman kalau di ChatGPT itu perlakukan kayak temen, jangan kayak search engine ya. Kalau kayak search engine dia keluarnya nggak oke gitu loh. Nah, jadi itu teman-teman, kita dokumentasikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita aja, baik itu dalam hal rekrutmen, dalam hal ini. Nah, tips pertama kalau teman-teman mau mulai, contoh ya, teman-teman buka kamera di depan teman-teman. Tapi yang megang kameranya itu misalkan Bro Tony. Jadi Bro Tony ceritanya mau interview gua, ya. Jadi Bro Tony tanya, bro, udah di record nih. Bro Glenn, kenapa sih kita harus punya asuransi jiwa? Bro Tony itu seakan itu lagi pegang kamera gitu ya, pegang kamera gini mau ngerekam gua. Terus gue tinggal jawab doang. Itu tips pertama yang paling gampang karena ilmunya teman-teman semua sudah punya. Tinggal di record dan di upload kan sebenarnya itu doang ya. Iya, iya. Ah, pengalaman klaim apa sih yang paling unik? Udah gini aja nih. Pengalaman klaim apa sih bro yang paling unik bro? Oh gue pernah gini gini gini. Stop, selesai. Upload. Nah, jadi bisa dimulai dari mungkin teman-teman pas nanti ada acara apa Unity lagi ngumpul di kantor gitu ya. Antri aja satu-satu. Jadi moderatornya misalkan Bro Tony gitu ya atau Ko Indra moderator. Pencet aja kameranya onin terus, gantian aja satu-satu. Semuanya jawab, semuanya dapat konten tuh, tinggal upload gitu. Ya, Yes. mantap. Jadi kasih Semoga menjawab. edukasi yang Ya, simpel ya, kasih edukasi yang simpel. ya. Oke. Kok lo langsung gantengan Siap, gitu thank you. kok mukanya kok? Iya ya. Tadi ini mau buat branding soalnya. Oh, branding ya. Kalau Siap. prepare terus takut kita lupa prospek sama lupa rekrut ya Glenn. Itu Ci. Kadang-kadang lupa proses, lupa rekrut dan yang paling bahaya nih Ci. Jadi kayak robot karena baca skrip. Iya. Iya, iya. Kan orang kalau baca skrip ketahuan banget ya, teman-teman ya. Iya. Nah, itu kurang enak kalau menurut gue ya. Tapi kalau teman-teman lebih pengen pakai skrip, nggak apa-apa daripada nggak ada kontennya, ya udah paling nggak ada. Tapi lebih baik langsung aja ngomong natural kayak gini, kayak kita ngobrol gitu. Iya. Yes. Aman koin? Ya gua ngobrol sama AI nih. Mulai aja branding ya. Thank you. Iya. Thank you kok. Ya. Ya, Oke, kok Glenn, ya. ini kan 10.15 nih kok. Apa ada tambahan dari Cika? Kalau nggak ada, kok Glenn boleh deh kasih kata penutup untuk kita semua gitu. Oke. Petuah deh kok, boleh kok. Mungkin Cika silakan. Nah, Cika boleh, silakan Ci. Thank you banget ya. Ini dari kemarin pulang Amerika kita loh yang pertama dikasih sharing sama Glenn Thank loh. you Ci, thank you. Iya kan, langsung Oke, Glenn, terakhir ya. Kalau dari sisi MDRT, sisi bangun tim networking, apa sih pandangan tentang bisnis ini? Karena dari tadi kan ngomongin tentang MDRT ya. Tapi dari sisi networking dan dari sisi bisnis as usual-nya dari sisi networking-nya. Oke. Sip, Ci. Thank you. Kalau buat gue ya teman-teman ya, insurance ini bisnis yang nggak ada ujungnya. Kita mau jadi segede apapun tuh bebas. Mungkin gue sharing dikit sama teman-teman. Kita beruntung sekali di Indonesia kita bisa punya ribuan agent. Ya, satu kita loh ya. Jadi kita boleh punya direct ribuan agent. Kemarin gue ketemu sama orang Singapura, mereka maksimal hanya boleh punya 15 per manajer nyebutnya ya. Jadi ya kita disebut satu orang ini leader ya satu manajer. Cuman boleh 15. Mereka tuh iri banget sama kita sebenarnya teman-teman. Itu yang pertama. Nah yang kedua, gue harus jujur sama teman-teman. Gue lagi building tim juga, tapi memang belum besar. Ya, memang belum besar, dan gue juga banyak belajar sama teman-teman di Unity. Nah, menurut gue, apa yang sudah dipersiapkan Unity ini, teman-teman harus manfaatkan dalam hal positif. Kelasnya banyak banget, sharingnya banyak banget. Teman-teman tinggal bawa orang. Orangnya mau, oke. Orang yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Gitu kan ya. Dan teman-teman, selagi susah-susahnya, misalkan pas kemarin kita di pandemi ini, itu challenge banget ya agen asuransi ya. Teman-teman, rugi kita apa? Kita nggak stok barang. Barang kita nggak mungkin busuk, teman-teman. Barang kita nggak mungkin nggak fresh. Kita bukan orang jual baju. Misalnya Bro Tony mau beli baju, bro, gue tertarik
Tapi ada sayangnya satu, Cika dan Bro Tony. Modalnya cuma 200.000. Jadi, banyak yang menganggap ini bisnis biasa-biasa. Iya. Bisnis main-main. Besok nggak berhasil, Ya besok nggak udah cari ya. orang, ya udah bodo amat ya, Ci. Betul ya, Ci ya? Betul. Bodo amat. Coba teman-teman bayangkan, semua orang di sini modal 200 juta. Besok bangun cari sendiri tuh, ya kan? Besok bangun, gue mau nyari siapa lagi nih 200 juta nih modal gue nih, apalagi itu 200 juta masih minjem orang, misalkan gitu ya. Apalagi modalnya 2 miliar. Nah, jadi teman-teman perlakukan bisnis asuransi ini seperti teman-teman modalnya tuh 200 juta 2 miliar. Teman-teman bangun, gak pusing lagi, nggak usah disuruh-suruh leader, pasti akan cari gimana caranya biar bisa rekrut lagi, which is buka franchise gitu kan ya, tadi Cika bilang, buka network baru, bikin event, gimana caranya, ya kan? Dan akhirnya ujung-ujungnya bertanggung jawab juga atas penjualan pribadi juga, gitu kan? Karena kita bisa banyak keran gitu loh, teman-teman. Banyak banget keran yang bisa kita peroleh dari asuransi. Teman-teman, TOT terus kaya. Teman-teman punya rekrut tim 100 orang dan semuanya bagus, kaya juga. Teman-teman terserah mau kaya yang mana. Kalau saya pengen semuanya. Maruk ya, nggak apa-apa kan teman-teman. Pengen kaya semuanya. Dari rekrut iya, dari MDRT iya. Gitu. Jadi mungkin kalau dari gua, ya ini bisnis yang kita udah sangat tepat, peluangnya masih sangat besar, tinggal kita yang memaksimasi seperti apa. Begitu. Thank you, Glenn. Terakhir. Thank you, Cika. Yes. Terakhir banget. Boleh dong. Glenn ini kan ketemu sama internasional ya. Waktu kemarin ini ke Insight juga sama. Kita bersharing sama orang-orang yang memang another side. Karena di luar negeri ini asuransi itu udah open mind. Beda sama orang Indonesia nih. Kalau di Amerika, lu mewajibkan orang untuk asuransi. Betul. Gitu ya. Nah, otomatis pasti Glenn punya gambaran nih. Kalau di asuransi di other country itu lebih susah atau lebih mudah. Challenge-nya mereka seperti apa? Boleh nggak sharing teman? Oke. Kebetulan sih karena gue kenal dari berbagai negara ya, jadi kesulitan dan kemudahan mereka berbeda-beda. Ya, contoh, gue ada kenal orang Singapura. Mereka udah bukan ngeyakinin harus beli asuransi, tapi masalahnya secara statistik rata-rata mereka satu orang udah punya 7 polis. Jadi kesulitannya beda ya, teman-teman ya. Nah, ada lagi orang Amerika. Nah, mereka bagaimana bersaing untuk mendapatkan customer service terbaik. Karena orang-orang sudah open-minded dan mereka akan cari. Gitu. Di negara kita, beruntungnya, teman-teman, kita masih harus edukasi. Artinya apa? Lapangannya masih luas. Karena kita harus menjual ke orang-orang yang mungkin belum open-minded. Dan ketika kita bisa masuk, bisa edukasi satu orang, itu peluang bisa masuk ke dalam keluarganya besar banget. Itu kelebihan bisnis asuransi di Indonesia. Karena ketika mereka sudah percaya sama satu agent, mereka bisa jualan ke banyak anggota keluarganya. Itu kelebihan kita, teman-teman. Ada satu lagi yang paling menarik. Gue punya teman orang Brunei. Orang Brunei ini kayaknya bukan main ya, teman-teman, ya, negaranya. Dia bilang, kalau amit-amit ada orang sakit, ditaruh di depan rumah sakit, itu pasti ada yang bawa masuk untuk diobatin. Gratis. Nah, pertanyaannya orang Brunei ini mau jualan apa? Kan gitu ya teman-temannya. Orangnya dikit, tapi jumlah MDRT-nya tahun lalu di negara itu ada 40 orang. Dan dia jumlah penduduknya sangat sedikit. Teman-teman. Tapi MDRT-nya 40 orang. Nah, poin yang mau gue sampaikan adalah apa teman-teman? Sebenarnya di market apapun, gitu ya, peluang selalu ada. Kita harus bisa adaptasi aja. Nah, kebetulan di Indonesia peluangnya besar, orangnya masih belum terlalu banyak yang educated, yang sudah ngerti pun, good news-nya adalah kadang-kadang belum tentu paham. Nah, sedikit buat penutup, teman-teman, ada satu teman kita, orang Indonesia, TOT. Dia kayak TOT udah 5-6 tahun berturut-turut. Nah, ini sedikit tips juga nih buat teman-teman Unity, mungkin teman-teman Unity bisa copy dari dia. Jadi, dalam ke nasabah, terutama high net worth, dia selalu bikin buku yang ibaratnya ini kebutuhan polis kamu. Jadi ketika dia datang, itu ada 7 tahap. Begitu dia datang, misalkan dia beli asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Pak, Bapak sudah memenuhi tahap 1 dan 2. Congrats, Pak. Tapi ingat, ada 5 tahap lagi, Pak, yang belum. Jadi kalau Bapak nanti
sudah ready, tahun depan saya akan datang Pak untuk terus mereview tahap-tahap ini. Karena kita mau penuhi 7 tahap ini Pak. Jadi tiap tahun, dia datang, Pak udah siap belum untuk beli tahap 3, tahap 4? Pak udah siap belum buat beli tahap 5? Jadi orang disuruh beli berulang-ulang. Dan ada bukunya. Itu good, ini banget ya, good idea banget dari dia, dan terbukti dia TOT bertahun-tahun karena strategi itu. Dikasih kuis nasabahnya kok ya. Dikasih kuis, dikasih goals ya. Itu udah nggak bisa beli sama orang lain itu. Nggak bisa, dikunci. Betul ya, Ci? Iya, dikunci sama dia. Ya. Jadi hitungan gua tuh udah di orang ini kan gitu ya ibaratnya ya. Iya benar. Itu jago banget deh dia. Nah mungkin teman-teman kalau ada ide itu segala macam silahkan teman-teman. Ya, nah ini saya dapat dari mana? Dari MDRT karena dia sharing di panggung utama teman-teman. Dan yang namanya MDRT nggak ada yang ditutup-tutupin. Teman-teman mau pakai, mau copy, boleh. Itulah the beauty of MDRT, saling belajar. Gitu. Oke, Cika. Ya. Thank you, mantap. Thank you. Cika, thank you ya. Aku udah diundang, thank you banget loh ini. Thank you banget. Bro Tony, thank you. Foto dulu. Thank you, Ko Glenn. Thank you. Oke, Ko Glenn. Ya. Ada lagi Kak Koh yang perlu lu sampaikan ke kita semua? Kalau gue sih berharapnya ada ya, tuah dari lu sebelum mengakhiri kok. Sebelum mengakhiri. Sedikit aja ya, Bro Tony, teman-teman, yuk ke MDRT Day Indonesia. Tanggal 15 Juli. Ya, nggak dapat dari MSIG, bayar sendiri teman-teman, cuma di Kota Kasablanka. Teman-teman lihat kondisinya kayak apa, lihat kiri kanan ada siapa aja. Pembicara-pembicaranya jujur teman-teman, tahun ini itu teman-teman gue semua. Ada satu orang Malaysia, satu orang Hong Kong. Orang Hong Kong ini cewek teman-teman, dia megang rekor Hong Kong untuk atlet angkat beban. Namanya Rachel Wong. Teman-teman dengar sendiri cara dia ngomongnya nanti di sharing itu bagus luar biasa, teman-teman. Satu lagi ada yang namanya Ken Kish. Ken Kish ini orang Singapura, lucu sekali orangnya. Dia itu jago dalam build relationship. Nah, dan jangan lupa ada presiden MDRT datang. Namanya John Nichols. Dia dari Amerika, datang ke Indonesia, dan dia juga akan sharing. Dan dia punya pengalaman pribadi, yaitu kecelakaan. Dan sekarang bisnisnya itu base-nya jualan personal accident doang. Tapi dia punya premi $3 juta, bro. Tuh. Totalnya ya. Nah, itu. Jadi teman-teman, ide-ide itu teman-teman bisa dapatkan di sana, belajar bareng-bareng. Gue akan ada di sana juga. Ya, jadi kita bisa ketemu bareng, kita seru-seruan lah ya di MDRT Day. Yang belum punya tiket, nanti linknya mungkin gue kasih ke grup lah ya, teman-teman ya. Nanti ke siapa salah satu, silakan beli masing-masing lah. Jangan kayak orang susah. Masa pengen sukses kayak orang susah. Ya kan? Begitu. Iya benar. Yes. Itu aja Bro Tony mungkin. MDRT Day Kasablanka teman-teman, bagi yang belum tahu bahasa Inggris tolong dileskan ya. Ya. Karena di sana full Inggris teman-teman ya. Nanti ada translatornya ya, ada simultaneous translator. Teman-teman nggak usah khawatir. Gitu. Ya. Ya udah, oke. Ko Glenn, thank you so much. Thank you bro. Atau Koin atau Cika ada yang mau ditambahin lagi, Ci? Udah sih. Foto aja dulu. Yuk, Glenn udah buru-buru. Aman. Yuk kita foto. Tapi ada sesi lagi di rumah Unity ya. Yuk kita foto dulu ya kok ya, sebelum ini ya, sebelum selesai ya. Yuk foto. Mana nih Kang? Yuk Kang. Oke baik teman-teman, yuk kita open kamera, kita mau foto bareng bersama Pak Glenn yang luar biasa sekali. Oke, siapa lagi yang mau open cam? Yuk. Koin, lu jadi yang paling ganteng Koin. Kalau mau yang di jalan hati-hati, teman-teman yang lagi aktivitas juga luar biasa. Yuk kita foto bareng dulu pagi hari ini. Yuk kasih senyuman paling manis. 3, 2, 1. Udah dari tadi. Oke. Teman-teman thank you ya. Ko Glenn, thank you banget banget. Thank you Glenn. Thank you Thank you Pak Glenn, thank you Pak Tony. Ini udah close langsung, nggak usah pakai no quote dari Unity. Oke. Oke teman-teman, sebelum bubar, kalau tadi Pak Glenn punya quote, Unity juga punya quote. Ini dia quote dari Unity. Nah, if they can do it, of course you can do it either. Kalau Pak nggak Pak ininya Pak, makasih Pak. Berkali-kali teman-teman,
tentu kita juga bisa melakukan hal yang sama. Oke, baik. Itu aja teman-teman, terima kasih buat hari ini, sampai ketemu di Weekend minggu depan. Thank you buat Tony, luar biasa sekali, enak banget bawainnya. Thank you semua teman-teman, kita ucapkan terima kasih bareng-bareng buat Tony. Thank you Tony, thank you teman-teman. Thank you semua, thank you. Thank you Tony. Semuanya salam sehat untuk teman-teman di rumah dan selamat pagi. Thank you Kang Asep.